Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuriza. Saya dari Prodi PGSD kelas 2A. NIM saya 22488111009. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran dan asas pembelajaran. Pembelajaran merupakan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan pendidik, di mana pendidik menyalurkan bantuannya kepada peserta didik, di mana bantuan tersebut melalui ilmu dan pengetahuan. Prinsip-prinsip belajar merupakan landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajarannya tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Jadi, dalam belajar dan pembelajaran kita harus memiliki prinsip agar tujuan pembelajarannya berjalan dengan kondusif atau secara efektif. Prinsip pembelajaran di sini ada dua tahapan, yaitu prinsip pembelajaran secara umum dan khusus. Secara umumnya, yang pertama, adanya perubahan perilaku. Yang kedua, peserta didik memiliki potensi dasar. Dan yang ketiga, adanya perubahan untuk mencapai kualitas yang ideal. Yang selanjutnya, prinsip pembelajaran khusus. Dalam proses pembelajaran, perhatian ini sangat penting atau memegang peranan penting dalam sebuah pembelajaran, karena ini adalah sebagai langkah awal dalam memicu aktivitas-aktivitas belajar. Jika tidak ada perhatian, maka untuk menimbulkan motivasi itu akan kecil, dikarenakan ketika semakin besar perhatian kepada peserta didik pada suatu pembelajaran, maka motivasi peserta didik untuk belajar akan semakin tinggi. Dan yang kedua yaitu keaktifan. Jadi belajar pada hakikatnya adalah proses aktif, di mana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah suatu perilaku, sehingga terjadi kegiatan merespon terhadap setiap pembelajaran yang berjalan. Keaktifan itu terdorong karena adanya kemauan dari diri sendiri atau inisiatif sendiri. Keaktifan itu beraneka ragam, dari yang kegiatan fisik atau kegiatan psikis. Kegiatan fisiknya itu seperti membaca, menulis, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Sedangkan kegiatan psikis itu menggunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dan yang selanjutnya, keterlibatan langsung atau pengalaman langsung. Jadi setiap individu itu harus terlibat secara langsung atau secara aktif untuk bisa menciptakan pengalamannya. Jadi pengalaman akan terbentuk apabila ada interaksi antara individu dengan lingkungan belajarnya. Nah, dengan adanya interaksi tersebut dimaksudkan agar terjadinya aksi dari lingkungan berupa rangsangan-rangsangan dari luar. Nah, rangsangan-rangsangan itulah yang akan menjadi pengalaman bagi peserta didiknya. Yang selanjutnya yaitu pengulangan. Mengapa di suatu pembelajaran itu harus adanya pengulangan? Karena kemampuan antara peserta didik satu dengan peserta didik lainnya itu berbeda. Jadi memerlukan pengulangan dalam materi. Oleh karena itu, siswa yang tidak bisa memahaminya, jadi siswa yang tidak mengerti akan sangat membutuhkan pengulangan dalam materi supaya materi yang dipelajarinya tetap diingat oleh peserta didik. Dikarenakan itu guru harus melakukan sesuatu yang membuat siswa melakukan pengulangan dalam belajar mengajar. Dan yang selanjutnya tahapan tantangan ini sangat diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran, di mana siswa akan mendapatkan atau dihadapkan sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mengandung sebuah masalah yang perlu diselesaikan oleh siswa. Maka dari itu siswa akan merasa dirinya tertantang untuk mempelajarinya. Selanjutnya, balikan atau penguatan dan merupakan respon terhadap suatu perilaku, di mana perilaku tersebut dapat meningkatkan kemungkinannya berulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan juga
dapat diartikan sebagai segala bentuk respon baik secara verbal ataupun non-verbal, yang dimana penguatan ini sangat dibutuhkan oleh guru. Dikarenakan apa? Karena penguatan ini merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa agar siswanya makin semangat untuk belajar. Dan selanjutnya, asas pembelajaran merupakan prinsip-prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi asas pembelajaran ini sangat dibutuhkan oleh guru dan sangat penting, karena kan di asas-asas pembelajaran ini guru memiliki prinsip dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Implikasi prinsip dan asas belajar. Bagi guru mengadakan tanya jawab untuk memancing keaktifan siswanya dan juga memberikan tugas baik individu ataupun kelompok. Jadi dari tanya jawab tersebut bertujuan untuk memancing siswanya, apakah siswanya tersebut sudah mengerti atau sudah memahami dari apa yang sudah guru tadi jelaskan. Dan untuk tugas itu juga sangat penting bagi pembelajaran, baik itu tugas individu ataupun kelompok. Selanjutnya, implikasi prinsip dan asas belajar. Bagi siswa menyadari bahwa motivasi yang ada pada dirinya terus-menerus dibangkitkan dan dikembangkan dengan menentukan dan mengetahui tujuan belajar dan menanggapi secara positif atau kritikan dari orang lain. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.